Halo semuanya, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil belajar sosial saya. Presentasi saya kali ini akan menjelaskan sedikit banyak tentang suatu negara. Teman-teman tahu nggak nih negaranya? Teman-teman udah lihat ya di judul kalau kali ini saya akan mempresentasikan tentang negara Suriname. Teman-teman udah pada dengar atau baru dengar nih tentang negara Suriname? Oke, jadi Suriname adalah sebuah negara kecil di Amerika Selatan. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 165.000 km persegi, dengan populasinya sekitar 600.000 jiwa. Ibu kota dari Suriname adalah Paramaribo. Negara ini sebagian besar terdiri dari hutan-hutan Amazon yang masih sangat alami. Oke, sekarang saya akan menjelaskan sejarah singkat dari negara Suriname. Sejarah Suriname dimulai jauh sebelum masa penjajahan Eropa. Pada abad ke-15, Eropa pertama kali menginjakkan kaki di wilayah Suriname. Namun, pendudukannya baru terjadi pada abad ke-17 saat Belanda mendirikan koloni di wilayah ini. Pada tahun 1667, Belanda merebut wilayah Suriname dari Inggris dan menjadikannya wilayah koloni mereka sendiri. Hampir 2 abad berikutnya, Suriname menjadi daerah penanaman budak. Ribuan budak dari Afrika diimpor untuk bekerja di perkebunan dan industri kayu. Pada abad ke-19, Belanda menggantikan sistem perbudakan dengan kerja paksa. Setelah Perang Dunia II, perjuangan kemerdekaan di seluruh dunia menginspirasi kemerdekaan di Suriname. Akhirnya, pada tahun 1975, Suriname memperoleh kemerdekaannya dari Belanda. Oke, teman-teman tahu nggak nih mayoritas penduduk di Suriname itu berasal dari mana? Apakah dari Jepang, dari Inggris, atau dari Indonesia, atau dari mana? Jadi, mayoritas penduduk di Suriname itu berasal dari Afrika, Asia, terutama India, Indonesia, dan Tiongkok, dan juga Eropa. Sekitar 90% dari penduduk Suriname itu berasal dari Afrika dan Asia. Nah, kalau agama nih, menurut teman-teman mayoritas agama di Suriname itu agama apa? Jadi, mayoritas agama di Suriname itu adalah kekristenan dengan mayoritasnya itu Protestan, setelah itu Katolik Roma. Kalau minoritas agamanya itu ada Hindu, Islam, dan juga Buddha. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ekonomi di Suriname. Perekonomian di Suriname sebagian besar didasarkan pada ekspor sumber daya alam seperti bauksit, emas, dan juga minyak. Sektor ekonomi lain yang penting adalah pertanian, kehutanan, dan juga pariwisata. Sebagian besar masyarakat Suriname bekerja di sektor informal seperti perdagangan dan juga jasa. Selain itu, banyak juga masyarakat Suriname yang mengandalkan pertanian sebagai sumber hidupnya. Industri pariwisata juga memberikan peluang ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal. Namun, banyak juga masyarakat Suriname yang masih menghadapi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, khususnya bagi masyarakat pedesaan dan terpencil. Namun, pemerintah sudah mengadakan program pembangunan infrastruktur dan dukungan untuk sektor kecil maupun menengah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bentuk pemerintahan. Sistem pemerintahan di Suriname yaitu sistem republik campuran, di mana kepala negara dan kepala pemerintah dipimpin oleh seorang presiden. Pemerintah tetap bergantung pada parlemen untuk menjalankan fungsi eksekutifnya. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dengan cara dipilih oleh Majelis Nasional Suriname dengan masa jabatan 5 tahun. Sedangkan untuk badan legislatif terdiri dari Majelis Nasional beranggotakan 51 orang yang dipilih dengan cara pemilu dengan masa jabatan 5 tahun juga. Oke, selanjutnya bahasa. Menurut teman-teman, bahasa yang digunakan di Suriname itu bahasa apa sih? Apakah bahasa Inggris atau bahasa India atau bahasa Indonesia atau bahasa apa? Jadi bahasa resmi yang digunakan di Suriname adalah bahasa Belanda. Namun bahasa yang paling umum digunakan adalah bahasa Suriname Creole, yaitu campuran bahasa Belanda, Inggris, dan juga Afrika. Ada juga beberapa bahasa daerah digunakan seperti bahasa Saramakan, Aukan, dan bahasa Jawa. Wah, kok bisa ya ada penduduk yang menggunakan bahasa Jawa? Nanti akan saya jelaskan di akhir video. Selain bahasa-bahasa tadi, bahasa Inggris juga umum digunakan di sektor bisnis dan juga pariwisata di Suriname.
Pastinya negara Suriname memiliki beragam etnis dan juga budaya. Saya akan menjelaskannya beberapa saja. Yang pertama ada suku Marun, yaitu kelompok etnis yang berasal dari budak-budak yang berhasil melarikan diri pada zaman penjajahan Belanda. Suku Marun tinggal di pedalaman hutan Suriname. Marun terkenal dengan seni ukir kayu, musik tradisional seperti keroncong, serta tarian dan ritual mereka yang khas. Yang kedua yaitu Hindustan yang merupakan keturunan kontrak kerja yang diundang oleh Belanda. Budaya Hindustan mencakup bahasa Hindi, agama Hindu, musik dan tarian Bollywood, dan perayaan seperti Diwali dan Holi. Suku-suku asli seperti Saramaka, Arawak, dan Carib juga ada di Suriname. Mereka memiliki budaya tradisional yang unik seperti bahasa asli mereka, seni ukir, kerajinan tangan, dan pengetahuan tradisionalnya. Di Suriname sudah terjadi kemajuan yang signifikan dalam bidang teknologi dan transformasi digital, seperti akses internet. Akses internet sudah meningkat pesat di Suriname, sehingga banyak masyarakat yang lebih mudah mengakses informasi, komunikasinya lebih lancar, dan lebih mudah untuk tergabung dalam ekonomi digital seperti e-commerce. Lebih banyak orang yang menjualkan produk atau jasa mereka ke online shop. Terdapat layanan pemerintah elektronik atau e-government yang mencakup penyediaan layanan online seperti pembayaran pajak, pendaftaran perusahaan, dan layanan administrasi lainnya. Pertumbuhan ekosistem startup dan inovasi juga semakin meningkat. Lebih banyak pengusaha dan inovator lokal yang membangun startup mereka masing-masing di berbagai sektor. Selain itu, dalam bidang pendidikan, lebih banyak sekolah dan perguruan tinggi melakukan pembelajaran online seperti e-learning dan platform digital. Nah, seperti yang saya bahas tadi, salah satu bahasa yang digunakan di Suriname adalah bahasa Jawa. Wah, kok bisa ya di negara Amerika Selatan sana ada penduduk yang menggunakan bahasa Jawa? Apakah teman-teman tahu penyebabnya? Jadi, banyak orang yang bisa bahasa Jawa di Suriname disebabkan oleh sejarah migrasi pada abad ke-19 dan ke-20. Saat itu, Belanda yang menguasai Suriname membutuhkan tenaga kerja. Akhirnya, mereka membawa orang-orang dari Hindia Belanda yang sekarang menjadi Indonesia. Mayoritas orang yang dibawa adalah berasal dari Jawa, namun ada juga dari Sulawesi, Sumatera, dan juga Madura. Pada tahun 1920, orang-orang Indonesia mulai pindah ke kota-kota di Suriname dan membentuk masyarakat yang lebih terorganisir. Orang Jawa di Suriname tetap mempertahankan tradisi dan adat istiadat mereka, seperti tradisi selamatan masih sering diadakan di Suriname. Setelah Suriname merdeka pada tahun 1975, banyak orang Indonesia yang memilih untuk menetap di Suriname. Saat ini orang Indonesia dan keturunannya menduduki sekitar 15% dari populasi Suriname dan memiliki pengaruh yang signifikan pada seni, budaya, dan yo kerja aku yo Stino teman-teman yang bagi lakukan bis gua nak toko-toko macam sholat bagi yo wis kesel yo turu orang-orang kurang de pucuk iki cek celane Coko warok celane Coko warok ya. Aku manggon nang Kipia karo bojoku and aku duwe anak sito. Aku manggon nang Den Haag karo bojoku aku duwe anak siji. Aku Copawiro Buniran dan aku toko Indonesia. Aku umur 7 tahun. Papa nang mama, mi nang kami berada. Omang, nang kuarsan aku karo tanggaku kerek loro iku. Terus alam-alam wis mati kabeh. Iya, jadi Di dede lebih kok. Tim dede ini Tawae ora tawae Jawa Suriname. Terus izin di negara Indonesia. Itu saja presentasi saya tentang negara Suriname. Semoga teman-teman bisa mendapat pengetahuan baru dari video saya kali ini. Sekian dan terima kasih.